Seiring dengan perkembangan bisnis, maka transaksi perusahaan semakin bertambah banyak. Meskipun transaksi yang dilakukan bertambah dalam kuantitas, tetapi jenis transaksi yang dilakukan relatif sama. Jika perusahaan menggunakan buku jurnal umum, maka bagian akuntansi harus menjurnal transaksi yang terjadi satu persatu. Hal ini dapat berakibat pencatatan akuntansi terlalu merepotkan. Oleh karena itu, di sini kita memerlukan buku jurnal khusus. Jurnal khusus ada 4 jenis. Yang pertama, jurnal penerimaan kas atau biasa disingkat JKM, jurnal kas masuk, Cash Receipt Journal, yang fungsinya digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau biasa disingkat JKK, jurnal kas keluar, Cash Payment Journal, yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang ketiga, jurnal penjualan atau disingkat JJ, jurnal jual, Sales Journal, untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang keempat, jurnal pembelian atau biasa disingkat JB, Purchase Journal, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas, Cash Receipt Journal, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Contohnya, penerimaan piutang, penerimaan dari penjualan tunai, setoran modal, penerimaan pinjaman utang, menerima pendapatan bunga bank. Ini bentuk jurnal penerimaan kas, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Menerima uang tunai berarti kasnya bertambah. Kas bertambah itu di debit. Jadi, pada kolom debit ini tersedia akun kas. Dan juga pada kolom debit tersedia akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan digunakan jika perusahaan menjual barang dagangannya itu memberikan potongan penjualan kepada pelanggan. Jadi, kalian bisa menggunakan akun ini ditulis berapa potongan penjualannya di sini. Nanti ditulis di sini. Potongan penjualan dianggap beban oleh perusahaan, beban bertambah di sisi debit. Oleh karena itu, di sisi debit di sini tersedia kolom potongan penjualan. Kemudian, dari sisi kredit menjelaskan bersumber dari mana kas itu bertambah. Kas bertambah bisa saja bersumber dari piutang dagang. Jika kasnya bersumber dari piutang dagang, maka ditulis di sini, di kolom piutang. Jika kas itu bertambah bersumber dari hasil penjualan barang dagang, maka pilih kolom penjualan. Tapi jika kas itu bertambah bukan dari piutang dagang dan bukan dari penjualan, maka pilih kolom serba-serbi. Tulis nama akunnya di kolom akun, kemudian nominalnya di kolom jumlah. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas, Cash Payment Journal, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Contoh, pembelian barang dagang, melunasi utang, membayar beban, pengambilan proyek berupa uang tunai. Ini contohnya bentuk kolom jurnal pengeluaran kas. Mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Kas berkurang di kredit. Oleh karena itu, di sisi kredit tersedia kolom kas. Dan juga di sisi kredit ada kolom potongan pembelian. Jika ketika membayar atau membeli suatu barang, kemudian kita dapat potongan, nah potongan pembelian itu ditulis di sini berapa besarnya potongan pembeliannya. Kemudian pada sisi debit, jurnal pengeluaran kas ini diisi dengan informasi kenapa kas ini bisa keluar. Kas ini keluar karena kegiatan apa? Kas keluar bisa karena melunasi utang. Jika kas keluar karena melunasi utang, maka kalian pilih pada sisi debit kolom utang dagang.
Jika kas keluar bisa karena membeli barang dagang secara tunai, maka kalian pilih kolom pembelian. Jika kas keluar bukan karena utang dagang, bukan karena melunasi utang, bukan karena pembelian barang dagang, maka gunakan akun serba-serbi. Misalnya digunakan untuk membayar beban sewa, beban gaji, beban listrik, maka gunakan akun serba-serbi. Nama akunnya ditulis di sini, di kolom akun serba-serbi. Jurnal penjualan atau sales journal digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ini contoh bentuk jurnal penjualan. Tadi dari kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, syarat penjualan, kolomnya. Kemudian ada kolom piutang dagang debat penjualan kredit. Ini di kolomnya dijadikan satu karena jumlahnya sama ya. Tapi ini kolom ini artinya terdiri dari piutang dagang debat penjualan kredit. Yang keempat, jurnal pembelian, purchase journal, untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ini contoh jurnal pembelian. Terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, keterangan referensi, syarat pembelian. Pada sisi debat terdapat kolom pembelian dan serba-serbi. Pada sisi kredit terdapat kolom utang dagang. Ya, jadi ketika pembelian barang dagang, maka kalian pilih kolom debat, yaitu kolom pembelian. Nah, selain pembelian barang dagang secara kredit, kalian pilih kolom serba-serbi ya. Jadi di sini kolom pembelian ini untuk pembelian, khusus untuk pembelian barang dagang secara kredit. Selain itu, selain pembelian barang dagang secara kredit, kalian berarti pilih kolom serba-serbi. Di sini ditulis nama akunnya di kolom akun, kemudian jumlahnya di kolom jumlah.